pada suatu saat. Apakah Anda mengetahui bahwa salah satu anak telah meninggal dunia? Ya, Siapa nama saudara tiri itu? Anna Kepner. Kematian misterius Anna Kepner saat berlayar bersama keluarga telah menghancurkan keluarganya dan sekarang memicu pertarungan hukum yang sengit. Sebuah perebutan hak asuh yang mendesak telah memaksa munculnya jawaban baru tentang jam-jam terakhirnya ke permukaan. Di ruang sidang hari ini, ibu tiri Anna bersaksi di bawah sumpah tentang pengaturan tempat tidur dan kurangnya pengawasan pada malam Anna meninggal. Kasus ini baru saja membuka tabir atas keputusan-keputusan kacau dan meragukan yang mengelilingi Anna Kepner di hari-hari terakhirnya. Dan untuk pertama kalinya, kami mendengar seseorang menyebutkan seperti apa kemungkinan tuntutan yang bisa dikenakan terkait kematian Anna. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Detail baru dan mengejutkan tentang jam-jam terakhir sebelum kematian Anna Kepner baru saja terungkap. Bukan dari FBI tetapi dari sidang hak asuh yang tegang yang baru saja selesai hari ini. Di atas mimbar saksi, ibu tiri Anna, Chantel Kepner. Dan dia diinterogasi tentang keputusan yang dia dan suaminya, Christopher Kepner, yang merupakan ayah kandung Anna, buat saat pelayaran keluarga yang bernasib buruk itu. Ibu tiri Anna Kepner mengungkapkan ada 3 remaja, termasuk Anna yang berusia 18 tahun. Saudara tiri laki-lakinya yang berusia 16 tahun yang menurut keluarga adalah tersangka dalam kematian Anna, dan satu lagi saudara tiri laki-laki Anna yang berusia 14 tahun. Ketiganya ditempatkan dalam satu kamar di kapal. Sekarang ibu tiri mereka, Chantel Kepner, mengakui hal itu. Remaja laki-laki 16 tahun itu yang kini kembali jadi tersangka 2 kali lupa minum obat malam penting selama perjalanan. Dia bersaksi tak ada yang memeriksa mereka malam Anna meninggal. Namun sidang ini punya tujuan berbeda dan mendesak. Sebuah permintaan darurat untuk mengeluarkan anak lain dari rumah itu, ayah dari anak tersebut, yang merupakan mantan suami ibu tiri Anna Kepner. Ada banyak lapisan dalam keluarga campuran ini. Dia berpendapat bahwa tragedi kapal pesiar dan tersangka yang tinggal di sana menempatkan putrinya, yang merupakan saudara tiri Anna, dalam bahaya yang segera. Hakim memutuskan hari ini, sementara kesaksian mengungkap lingkungan kacau dan keputusan kontroversial di sekitar Anna Kepner pada hari-hari terakhirnya. Sekarang kita akan membahas setiap pengakuan penting dari saksi tersebut. Kematian Anna Kepner yang berusia 18 tahun di kapal pesiar Carnival Horizon yang terjadi pada bulan November lalu sudah cukup mengejutkan. Kamu jarang melihat kasus seperti ini terjadi di kapal pesiar. Dan FBI telah melakukan penyelidikan karena FBI memang menyelidiki kasus-kasus yang terjadi di perairan seringkali di kapal pesiar. Tapi sekali lagi, kejahatan dengan kekerasan jarang terjadi di kapal pesiar. Dan menurut keluarga Anna Kepner yang telah berbicara kepada ABC News, mereka mengatakan bahwa penyebab kematian Anna adalah asfiksia. Bahwa dia dicekik di dalam kamar kapal, tempat dia menginap bersama saudara tiri laki-lakinya yang berusia 16 tahun. Bahwa dia meninggal karena lengan yang menekan lehernya. Keluarga menyebutkan hanya saudara tiri laki-laki Anna yang berusia 16 tahun yang masuk kamar kapal saat Anna meninggal. Sekarang, itu tentu saja merupakan informasi yang sangat penting dan krusial ketika Anda memikirkan tentang kematian tersebut. Penyelidikan terhadap Anna Kepner dan sidang hak asuh yang kami ikuti hari ini itu tidak secara langsung terkait dengan kematian Anna Kepner. Tapi sekali lagi, informasi itu sangat penting untuk ceritanya. Dan akibat dari apa yang terjadi di atas kapal itulah yang benar-benar menghancurkan keluarga campuran ini. Keluarga yang pergi dalam perjalanan ini. Ada 9 orang dari mereka. Dan seharusnya ini menjadi awal tradisi baru, kata mereka kepada ABC News, merayakan keluarga yang telah bersatu ini. Setelah dokumen pengadilan muncul yang menunjukkan saudara tiri Anna berusia 16 tahun jadi tersangka kematiannya, mantan suami ibu tirinya, Thomas Hudson. Dia mengambil tindakan darurat yang menyebabkan situasi sekarang. Dia mengajukan permohonan dengan klaim adanya tersangka pembunuhan. Karena baru-baru ini tinggal di rumah itu, putrinya yang masih kecil yang juga tinggal bersama ibu tiri Anna dan ayah kandungnya, Chris Kepner, sekarang berada dalam bahaya langsung. Dia meminta hakim segera memindahkan gadis kecil itu yang menjadi dasar kejadian hari ini.
Saat kedua pihak memaparkan kasus, mereka harus mengingat dan menjawab soal jam-jam krusial dan keputusan sebelum kematian Anna Kepner. Sekarang, saya akan memberitahu Anda saat kita membahas ini bahwa FBI sangat tertutup tentang penyelidikan mereka. Dan mereka benar-benar tidak mengatakan apapun selain hanya mengonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki kematian Anna Kepner. Jadi, sebagian besar informasi berasal dari laporan media dan dari anggota keluarga yang telah memberikan wawancara. Tapi ini benar-benar satu-satunya proses pengadilan resmi di mana kita mengetahui lebih banyak informasi tentang keadaan pada malam ketika Anna Kepner meninggal. Dan penting untuk dicatat bahwa pada saat rekaman ini dibuat, belum ada seorang pun yang didakwa terkait kematian Anna Kepner. Thomas Hudson, mantan suami ibu tiri Anna, bersama pengacaranya hari ini siap berargumen dalam kasus besar. Tapi dia mengemukakan kekhawatiran utamanya tentang kapal pesiar itu langsung di pernyataan pembukaannya. Dengarkan bagaimana dia menyampaikannya kepada hakim. Yang mulia, dalam kasus ini jelas posisi kami adalah bahwa anak bungsu berada dalam risiko karena sejumlah alasan. Seperti yang diketahui pengadilan melalui dokumen-dokumen, ada seorang wanita muda yang telah meninggal dunia. Masalah itu masih dalam penyelidikan. Itu bukan anak klien saya, melainkan anak tiri dari ibu dalam kasus ini. Dan anak berusia 16 tahun yang tersisa, Inuan, sekarang menjadi tersangka dalam kasus itu. Dalam kasus ini, sang ibu membawa anak-anaknya dalam sebuah pelayaran tanpa persetujuan klien saya, sambil mencegahnya untuk berkomunikasi secara rutin dengan anak-anak tersebut. Kami percaya bahwa pengaturan yang dibuat oleh sang ibu, khususnya terkait pengaturan tidur, tidak memadai karena anak berusia 18 tahun, 16 tahun, dan satu lagi berusia 14 tahun ditempatkan di kamar yang sama. Ada indikasi bahwa mereka mungkin karena berada di perairan internasional telah melakukan aktivitas yang biasanya tidak bisa mereka lakukan saat berada di Amerika Serikat. Diawasi dengan benar? Pengacara ibu tiri Anna, Chantal Kepner, punya pandangan sangat berbeda soal situasi di rumah setelah kematian Anna. Argumennya sederhana. Orang yang diselidiki FBI, anaknya yang berusia 16 tahun dan saudara tiri Anna yang diduga tersangka kematian Anna sebenarnya tinggal di tempat lain. Kami menyatakan seperti yang sudah kami sampaikan, tidak ada keadaan darurat yang terjadi. Terjadi insiden di kapal pesiar. Biro Investigasi Federal sedang menyelidiki hal itu. Belum ada penangkap yang dilakukan Shield, tapi karena klien saya telah diberi saran. Ia adalah seorang tersangka dalam kasus itu. Setelah dia keluar dari rumah sakit, saat kembali ke Amerika Serikat, dia ditempatkan bersama kerabat dari pihak ibunya. Dan bukan hanya itu yang terjadi, tapi ibu menghubungi ayah dan ayah menandatangani sebuah perjanjian untuk menyatakan hal itu. Anak ini akan ditempatkan bersama pihak ketiga. Dengan demikian, menghilangkan segala risiko bahaya terhadap anak-anak lain di rumah. Masalah itu sudah diselesaikan. Dan dalam pernyataan selanjutnya, pengacaranya mengungkapkan sesuatu yang penting. Saudara tiri Anna Kepner berpotensi menghadapi tuntutan. Baru kali ini kami mendengar di pengadilan bahwa tuntutan pidana atas kematian Anna benar-benar dipertimbangkan. Di mana titik ini yang masih belum yakin. Kami belum tahu apa yang akan dilakukan FBI, apakah dia akan didakwa secara federal atau apakah mereka akan menyerahkannya ke negara bagian. Sekarang, dengan kemungkinan penuntutan yang masih menggantung, ibu tiri itu dipanggil ke mimbar saksi dan dipaksa untuk menjawab tentang lingkungan dan keputusan yang sedang diselidiki oleh FBI. Pertanyaannya langsung mengarah ke kapal pesiar dan pilihan-pilihan yang dibuat di sana. Apakah Anda baru saja naik kapal pesiar? Ya. Apakah ada anak yang ikut dengan Anda dalam pelayaran itu? Apakah Anda menghubungi Tuan Hudson untuk meminta persetujuannya terkait paspor anak-anak? Saya menghubung beliau untuk memberitahukan jadwal perjalanan saya kepada beliau. Saya membawa anak-anak berlayar dan diminta paspor. Namun ternyata tak perlu paspor untuk pelayaran ini. Jadi Tuan Hudson memang menolak bekerja sama dalam pengurusan paspor, bukan? Untuk tanda tangan paspor.
Anda bilang paspor tidak diperlukan, jadi paspor itu tidak diurus. Benar. Bagaimana aturan tidur anak di bawah umur selama pelayaran ini? Dengan suami dan putrinya yang berumur 9 tahun. Dan kemudian berbagi kamar dengan saudari tiri dan saudara tiri laki-lakinya. Kamar itu persis di seberang kamar kami. Siapa nama saudari tirinya? Anna Kepner. Dan siapa nama saudara tirinya? Dan berapa umur? 14. Dan berapa umur Anda? 18. Sekarang siapa yang membuat keputusan untuk menempatkan ketiga remaja ini dalam satu kamar di kapal pesiar? Kami sudah membicarakannya dengan agen perjalanan kami. Dan itulah yang disarankan. Apakah Anda harus menandatangani izin khusus agar anak-anak bisa tinggal bersama? Jadi apakah itu keputusan bersama antara Anda dan suami Anda? Benar. Dan pada saat Juzat Apofik Anda mengetahui bahwa salah satu anak telah meninggal dunia? Ya, Dan kapan itu saat Anda mengetahui hal tersebut? Jumat pagi. Kapan terakhir kali Anda melihat anak itu sebelum Jumat pagi itu? Kamis malam. Apakah Anda tahu jam berapa? Sekitar jam 6.30. Dan anak Anda. Apakah Anda juga melihatnya pada Kamis malam itu? Ya, Pukul berapa Anda melihatnya? lebih dekat ke jam 7, sedikit sebelum jam 7. Apa yang dia lakukan waktu itu? Dia kembali ke kamarnya. Kamu tahu apa kamu ada di ruangan itu juga? Setahu saya mereka semua sedang menuju kembali ke kamar mereka. Jadi di mana kamar mereka? Kalau dibandingkan dengan kamar kamu? Di seberang lorong, keluar dari kamarku, langsung pintu kamar mereka di depan. Apakah kamu kembali ke kamarmu malam itu? Iya. Jam berapa kamu kembali ke kamarmu? Jam 7. Jam 7 malam. Iya, nak benar. Sebenarnya itu lebih dekat ke jam 7.30. Apakah kamu sudah tetap berada di kamar selama sisa malam itu? Iya. Dengan para remaja di seberang lorong. Apakah kamu pernah masuk dan memeriksa mereka? Tidak, aku sudah tidur. Kamu tahu apakah Christopher ke seberang lorong untuk memeriksa mereka? Sejauh yang aku tahu, tidak. Apakah kamu tahu apakah Brunin pernah keluar dari kamar malam itu? Pada Kamis malam itu? Aku tidak pernah melihat dia keluar dari kamar. Sekarang, saat ini terus berlanjut. Pertanyaan dari Chantal Kepner, pengacara mantan suaminya. Beralih ke pertanyaan tentang suasana di kapal. Menyelidiki aktivitas yang dapat diakses remaja seperti alkohol dan perjudian, Chantal menyatakan anak di bawah umur tidak minum karena usia mereka. Tapi kemudian dia ditekan secara khusus tentang Anna yang berusia 18 tahun dan jawabannya adalah kutipan tegas, saya tidak tahu. Dan ini meninggalkan pertanyaan tentang pengawasan atau kesadaran apa yang ada terhadap Anna, seorang dewasa yang berbagi kamar dengan dua anak di bawah umur. Sekarang dengarkan ini. Kamu sudah minum semuanya selama pelayaran. Aku minum 2 pina colada dan 1 Blue Hawaiian di awal minggu, tapi tidak pada hari yang sama, hanya 1 per hari. Apakah kamu tahu kalau anak-anak karena berada di perairan internasional bisa minum alkohol? Tidak. Siu tidak tahu. Tidak, mereka tidak. Mereka belum cukup umur. Tentang apa? Bagaimana dengan Anna? Aku tidak tahu. Apa kamu tidak sadar bahwa anak-anak itu pernah berjudi? Anna sudah 18 tahun, jadi aku tahu dia pernah ke sana, tapi anak-anak lainnya belum.
Kamu yakin anak-anak yang lain tidak berjudi? Siapa alasan ke yang lain tidak berjudi? Selanjutnya, pertanyaan beralih ke detail penting yang langsung berkaitan dengan kondisi tersangka berusia 16 tahun itu beberapa jam sebelum kematian Anna. Obat yang diresepkan untuknya adalah informasi baru yang belum pernah kami dengar. Pengacara tersebut menjelaskan bahwa remaja itu memiliki attention deficit hyperactivity disorder dan sedang mengonsumsi 2 jenis obat. Satu bernama Concerta yang diminumnya di pagi hari, dan kemudian ada pil malam yang diminumnya untuk insomnia bernama Clonidine. Chantel bersaksi bahwa dia menyimpan kedua obat tersebut selama di kapal pesiar, tetapi kemudian muncul pengakuan besar tentang malam terakhir. Sejauh yang berkaitan dengan Peter, apakah dia punya diagnosis apapun? Dia punya attention deficit hyperactivity disorder. Dan sudah berapa lama dia didiagnosis attention deficit hyperactivity disorder? Sekitar 3 atau 4 tahun. Station of Vandenberg berpisah dari Tuan Hudson. Benar. Sekitar waktu itu. Ya, Apakah dia mendapat obat untuk attention deficit hyperactivity disordernya? ya, dia menerima. Dan obat apa yang dia konsumsi untuk itu? Methylphenidate. Bisa tolong ucapkan dan eja untuk saya? Methylphenidate, saya tidak tahu ejaannya. Oke, Merek dagangnya Concerta jika itu membantu. terima kasih. Dan seberapa sering Spo mengonsumsi obat itu? Setiap pagi. Apakah dia membawa obat itu saat berlayar? Ya, dia juga minum pil malam hari juga. Obat yang sama? Bukan, itu Clonidine. Itu untuk apa? Insomnia. Apa kamu masih menyimpan obatnya? Iya, Kamu yakin dia minum obat setiap hari? dia minum pil paginya setiap hari dan dia melewatkan 2 dosis Clonidine-nya pada malam hari. Kamu juga menyimpan Clonidine-nya? Ya, begitu benar, Ge. Ya, maaf. Maksudmu apa? Dia melewatkan dosisnya. Apa yang terjadi di sana? Saya tidur sebelum dia mendapatkannya, dia sudah tertidur. Termasuk pada Kamis malam tuh? Tidak, Kamis malam dia tidak mendapatkannya. Aku tertidur sebelum dia. Jadi hanya untuk memastikan aku mengerti, selama di kapal pesiar dia 2 kali lupa minum obat malam itu. Ya, salah satu malamnya karena dia tertidur sebelum minum obat dan malam satunya lagi adalah malam sebelumnya. Benar, aku tertidur sebelum Dia tertidur, jadi dia tidak mendapat obat malam sebelumnya. Ya, dia tidak. sebelum kejadian itu. Ya Bu semua. Kejadian baiklah, terima kasih. Jadi, menurut kesaksiannya sendiri, tersangka berusia 16 tahun yang telah diresepkan obat untuk insomnia tidak menerima obat tersebut. Pada malam terakhir, Chantel mengatakan bahwa dia tertidur sebelum putranya, jadi dia tidak memberinya obatnya. Hal ini langsung menimbulkan pertanyaan untuk penyelidikan. Bagaimana keadaan pikiran remaja 16 tahun ini atau kemampuannya untuk tidur malam itu tanpa obatnya, dan apakah hal itu bisa berperan dalam tindakan atau perilakunya sekarang? Sidang tersebut juga mengungkapkan bagaimana tragedi yang menimpa Anna telah mengacaukan kehidupan anak-anak yang tinggal di rumah itu. Pengacara kemudian menanyakan kepada Chantel tentang konsekuensi langsung bagi putrinya yang masih kecil, yang masih hidup dalam bayang-bayang tragedi ini. Setelah berlalu, Dafus Info dikeluarkan dari sekolah. Menerima member homeschooling dan baru mengeluarkannya dari sekolah Senin lalu. Ya, dan kenapa begitu? Itu emang pilihan mereka untuk mengeluarkannya dari sekolah. Kamu maksud siapa dengan pilihan mereka? Pilihan sekolah. Itu tidak ada kaitannya dengan perilakunya atau hal apapun di media. Dia sedang homeschooling untuk waktu yang belum ditentukan. Ya, dia akan didaftarkan ke sekolah lain. Sudahkah kamu mendiskusikannya dengan Tuan Hudson?
Aku bilang padanya bahwa dia memintaku memberitahu saat dia didaftarkan, tapi aku tidak mau. Namun aku baru tahu semingguan kalau dia dikeluarkan dari sekolah. Ya, sejauh yang aku tahu, tidak akan diizinkan kembali ke rumahmu kapan saja. Saat ini, tidak selama ada penyelidikan Federal Bureau of Investigation. Kemudian, pengacara Chantal Kepner berusaha memperkuat narasi tentang hubungan antara Anna dan saudara tirinya. Sebuah hubungan yang telah digambarkan dengan sangat berbeda. Ya, anak yang kita tahu telah meninggal dunia, dia berusia 18 tahun. Nah, Benar, dan dia sudah dewasa. benar. Dan apakah dia diberi pilihan untuk tinggal di kamar lain? Ketiga anak itu semuanya diberi pilihan. Oke. And then kamar itu saking bersama nenek dan kakek. Benar. Dan mereka tidak mau melakukan itu. Ya Kak, mereka ingin tetap bersama. Apakah mereka semua akur? Ya, mereka bertiga seperti tiga sekawan sahabat terbaik. Oke. Ini fotonya. Ibu tiri berkomitmen membangun ikatan erat pilihan di antara remaja yang sangat bertolak belakang dengan klaim sebelumnya bahwa Anna sebenarnya takut pada saudara tirinya. Dan menurut mantan pacarnya yang berbicara kepada Inside Edition, ada kekhawatiran bahwa saudara tirinya, kutip, terobsesi dengan Anna. Apakah mantan istri Anda memberitahu bahwa dia akan berlayar dan membawa anak-anak? Dia memberitahu. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Saya sangat menandaku dengan itu. Saya memberitahu dia bahwa saya tidak setuju dengan itu. Ya, dan kenapa Anda tidak setuju dengan itu? Karena pada saat itu saya sama sekali tidak bisa bertemu dengan anak-anak saya. Saya hampir tidak punya komunikasi sama sekali. Hari ini, satu yang absen mencolok dari sidang. Ayah kandung Anna, Christopher Kepner. Dia dipanggil ke pengadilan untuk bersaksi soal keamanan rumah dan keputusan selama pelayaran. Fox News melaporkan dia menghindari panggilan pengadilan dan tidak hadir. Untuk kasus Anna yang terpisah dari sidang tadi, FBI menyatakan penyelidikan masih berlangsung. Mereka benar-benar belum mengatakan apapun selain itu sejak penyelidikan dimulai. Saat kapal kembali ke pelabuhan Miami pada 8 November dan jenazahnya diturunkan, sejauh yang kami tahu, belum ada penangkapan. FBI belum menyebutkan siapapun sebagai tersangka. Namun keluarga Anna Kepner dan pengacara suami ibu tiri, Anna Kepner, mengatakan bahwa saudara tiri laki-laki berusia 16 tahun adalah tersangka. Kami masih menunggu konfirmasi FBI dan akan terus mengikuti kasus ini seperti sejak awal. Itu saja untuk kasus dari Law and Crime. Jangan lupa berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart, sampai jumpa lagi.